Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Street Channel Slow Marslak. Di kesempatan yang berbahagia ini, Abah Warkop merasa bersyukur karena telah bersama dengan salah seorang anak muda. Nanti kita berbincang-bincang, memperkenalkan diri. Bang Akbar lah. Siapakah beliau? Kita akan bicarakan soal apa yang disebut dengan BMH. Apakah BMH itu? Ya, ini akan Abah Warkop diskusikan dengan salah seorang pengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Saya panggil Abang ya? Boleh. Ya. Lebih enak. Lebih enak ya? Lebih enak dipanggil Lebih enak. gitu. Ini saya Abah Warkop. Iya. Siap. Apa sih BMH itu, Bang Abgar? Siap, baik. Jadi Baitul Mal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat nasional. Ya. Yang fokus dalam penghimpunan zakat. Ya. Infak, sodako, wakaf dan hibah, serta corporate social responsibility perusahaan atau yang dinamakan CSR. CSR-nya perusahaan. Iya. Oke. Ya. Jadi kita fokus penghimpunan dan pendistribusian untuk seperti zakat, infak dan sodako. Jadi levelnya nasional. Nasional. Tapi kita coba mendiskusikan yang skop untuk perwakilan. Gorontalo ya. Jadi kita perwakilan Gorontalo. Perwakilan Gorontalo. Iya. Kalau untuk Gorontalo, lembaga ini sebelumnya dengan Akbar siapa nih? Nama saya Akbar Novit Daud. Akbar Novit Daud. Iya. Basic di bidang agribisnis lah. Ya dulu agribisnis. Dulu lah. Iya. Oke. Agribisnis. Agribisnis. Iya. Kita kembali ke konteks. Betul. Kalau kita bicara skop kota, skop Gorontalo. Ya, siap. Untuk Gorontalo, BMH ini berkedudukan di mana? Ya. Untuk sekarang saat ini kita menggunakan kantor di samping Jekopi. Itu kantor kita milik almarhum Dr. Niko. Ya. Beliau meminjamkan sampai sekarang dari 2014 sepertinya. Jadi sampai sekarang insya Allah amal jariahnya sampai ke Amin. Jadi BMH untuk Gorontalo dari 2014. 2014 berarti ini tahun 2022 udah 8 tahun ke-8 ya. Iya. Subhanallah. Apa sih tupoksi atau pokok dan fungsi dari BMH yang ada di Gorontalo ini? Siap. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal ya. Kita fokus dalam penghimpunan zakat. Ya. Kita juga nanti akan mendistribusikannya. Ya. Kita akan mencatat semuanya dan itu memang kita Baitul Mal Hidayatullah dalam menghimpun zakat, infak, sodako itu nanti didistribusikan untuk 4 program. 4 program core program. Seperti apa programnya? Yang pertama program ekonomi. Kita namakan programnya Mandiri Terdepan. Mandiri Terdepan. Ya. Kemudian yang kedua adalah program dakwah. Dengan nama program Dai Tangguh. Dai Tangguh. Rencananya Dai Tangguh ini kita akan masuk juga ke suku terdalam Gorontalo yaitu suku Kolahi. Kemudian yang ketiga adalah program sosial kemanusiaan. Dinamakan Senyum Anak Indonesia. Dan yang terakhir adalah program pendidikan. Itu yang menjadi core program kami, yaitu melalui 4 bidang itu. Kalau saya stressing di bidang ekonomi. Siap. Secara implementasi seperti apalah bidang ekonomi yang dikelola oleh BMH. Baitul Mal itu. Siap. Jadi kami informasikan bahwa BMH ini memiliki 8 pesantren binaan untuk khusus Gorontalo. 8 pesantren binaan. Okay. Kalau untuk secara nasional kita sudah 580 pesantren binaan. Itu seluruh Indonesia ya? Betul, seluruh Indonesia. Kalau Gorontalo 8? 8. Dan untuk rumah Quran kita ada 20 se-Gorontalo. Oh, rumah Quran? Iya. Yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo. Itu ada sekitar 10. Kemudian untuk santri binaan kita, alhamdulillah kita ada sekitar 1000 santri binaan. Untuk di Gorontalo khususnya. Kalau kegiatan ekonomi itu seperti apa dalam prakteknya? Siap. Jadi kita untuk ekonomi kita ada namanya Sekolah Ibu Hebat.
Nah, sekolah ibu hebat ini khusus untuk UMKM ibu-ibu. Nah, kita memberikan pendampingan, kita memberikan pelatihan, dan kita juga memberikan akses modal. Nah, kemarin dengan Kementerian Agama melalui kantor urusan agama yang sekarang dituntut KUA untuk tidak hanya mengawinkan orang, tapi dituntut untuk menjadi penyuluh di bagian ekonomi pemberdayaan. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kasih kawin, tapi bagaimana mendampingi orang yang kaya itu untuk menjadi pengusaha. Bisa ada income bagi mereka. Jadi seperti itu. Kemarin kita dari Kementerian Agama Pusat dan khusus Gorontalo, BMH ditunjuk untuk menjadi pendamping dari lembaga amil zakat. Amil zakat karena memang sudah saatnya kita bagaimana memperhatikan ekonomi keumatan dan BMH mengambil bagian dari situasi dari kondisi ekonomi keumatan. Kalau untuk Gorontalo seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh BMH Baitul Mal Hidayatullah Gorontalo? Jadi untuk segi ekonomi itu kita ada namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Iya. Wakaf produktif ini sebenarnya potensi besar umat Potensi besar umat yang harus kita naikkan, terutama kaum milenial ini. Kita harus melek namanya wakaf produktif. Karena ini potensi besar yang untuk kontribusi besar untuk memberdayakan umat. Memberdayakan umat dari sisi ekonomi. Jadi ada kegiatan-kegiatan produktif. Betul. Itu kita jalankan. Kemudian ekonomi produktif juga ada di pesantren-pesantren. Pesantren seperti misalnya bidang pertanian seperti itulah. Bidang pertanian. Alhamdulillah kita sekarang menanam tomat. Di Bone Pantai. Itu pesantren kita, pesantren Hidayatullah. Itu 1,5 hektar sekarang menanam tomat. Alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah panen sampai 30 kali. Alhamdulillah kebermanfaatan dari wakaf produktif ini bisa membangun bangunan sekolah, asrama dan lain sebagainya. Begini Mas Akbar, ini kan yang namanya suatu operasionalisasi kegiatan pasti memerlukan apa yang disebut dengan dana atau biaya. Bagaimana lah BMH melihat ini? Baitul Mal Hidayatullah Gorontalo. Jadi untuk sisi operasional kami, kalau kita di BMH kan ketika kita menghimpun dana zakat ada yang namanya hak amil. Hak amil itu kalau sesuai undang-undang itu 12,5%. 12,5 ya? Itu undang-undang ya? Untuk undang-undang itu untuk hak amil ya. Itu kita ambil untuk operasional untuk natura atau gaji, kemudian operasional lainnya, edukasi zakat, edukasi infak dan sebagainya itu ambil di 12,5% itu. Dan sisanya kita salurkan ke yang berhak. Jadi memang benar-benar BMH ini menerapkan apa yang disebut bahwa umat itu harus kuat ekonomi, kemudian kuat akidahnya. Luar biasa. Ini sebenarnya yang harus kita dorong. Karena memang kehidupan di zaman saat ini. Kalau saya istilah Abah Warkop zaman edan, itu harus ekonominya kuat, akidahnya tidak kuat. Tidak bisa ada yang. Sebagai closing statement dalam diskusi kita dan ini sahabat Abah Warkop, diskusi kita ini berada di salah satu kawasan ekonomi, pusat ekonomi Gorontalo ini Pertokohan Muni, dan di salah satu pelaku UKM yaitu Warkop Anox. Warkop Anox. Warkop Ano. Haji Ano. Ini masyarakat Gorontalo bisa tahu bahwa sengaja Abah Warkop melakukan suatu dialog-dialog dalam rangka mendorong UKM yang ada di Provinsi Gorontalo ini menjadi salah satu pilar ekonomi. Jadi sebagai akhir dari cerita singkat kita ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Akbar? Jadi kami dari Baitul Mal Hidayatullah akan meningkatkan potensi zakat ini. Potensi zakat secara nasional itu baru 5% yang terhimpun. Luar biasa. Masih ada 94% yang harus kita himpun dari orang-orang kaya itu. Padahal kekuatan umat Islam itu ada di zakat. Kan? Dan zakat ini merupakan pilar perubahan. Zakat pilar perubahan ekonomi umat terutamanya. Dan terutama kita mengacu pada program wakaf produktif ini. Ini memang potensi besar umat.
yang harus kita hadirkan dan kita sadarkan ke masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai duit. Kalau untuk Gorontalo potensi zakatnya berapa persen? Untuk dari Basnas kemarin sampaikan potensi untuk Gorontalo itu seperti itu juga, seperti nasional, baru 5%. 5% dari kemarin kalau secara nasional 320 triliun. 320? Iya. Kalau untuk Gorontalo? Gorontalo itu kemarin sekitar 1 triliunan begitu. Luar biasa. Ya. Ini sangat minim ya. Betul. 1 M baru yang katakanlah dihimpun baru 5%. 5%. Padahal inilah kekuatan umat. Kekuatan umat. Tidak hanya ada pada zakat. Hanya negara itu namanya pajak. Pajak. Kalau umat namanya zakat. Yang saya lihat Abah Warkop lihat orang lebih takut tidak bayar pajak daripada tidak bayar. Artinya kalau tidak bayar pajak risikonya ada kan? Betul. Kita kena adalah hukuman negara. Kalau tidak mengeluarkan zakat bagi yang wajib, ya sudahlah. Ada yang menunggu. Betul. Karena kita mengeluarkan hak orang lain. Hak orang lain. 2,5% saja. Dalam kehidupan Islam, zakat itu diberikan pada tempat ketiga. Setelah kita mengucapkan syahadat, kemudian kita menjadi sholat, kemudian zakat. Itu dalam Islam ya. Rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Berarti betapa pentingnya zakat bagi umat. Oleh sebab itu melalui sahabat Abah Warkop ini kepada mereka-mereka yang mampu marilah kita berbondong membangun umat Islam ini dengan kekuatan zakat yang ada sama kita. Amin. Selanjutnya Pak. Jadi kami terus melakukan edukasi terkait zakat dan wakaf, dan kita juga selalu mencari lagi ibu-ibu hebat yang kita mau bina UMKM-nya agar mereka menjadi UMKM yang naik kelas. UMKM naik kelas. Betul. Jadi sebenarnya BMH ini lagi merintis jalan menuju ke surga. Tinggal siapa yang mau rintis jalan ini ya. Betul. Dan tidak hanya sekedar mendampingi dalam segi seperti pencatatan keuangan dan lain sebagainya, tapi di mana kita dorong untuk selalu mengingatkan namanya sholat dan ibadah-ibadah nawafil lain. Masya Allah. Dan jangan lupa ketika berusaha yang namanya sedekah. Itu yang terus kita berikan ke binaan-binaan UMKM kita, untuk jangan lupa bersedekah demi keberkahan usaha-usaha mereka. Yang paling terakhir Pak Akbar, punyakah data, mungkin pernah riset bahwa orang yang rajin bawa zakat itu, yang rajin bayar zakat itu mengalami kebangkrutan? Orang yang rajin mau bayar zakat itu bangkrut. Tidak ada. Saya kira ada data. Tidak ada Pak ya. Dan semakin orang itu membayar zakat kewajibannya, Allah pasti tolong. Saya kira bangkrut. Betul. Tidak ada data itu. Allah tidak akan membangkrutkan orang itu. Yang seperti sahabat Nabi yang dia sudah kaya, kemudian dia mau memiskinkan diri, tapi tidak pernah miskin. Tidak pernah miskin, malah tambah kaya. Inilah kita harus meniru dan meneladani. Itulah Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi orang miskin. Betul. Kurmanya dia busukkan saja. Busukkan semua. Tapi karena zakatnya rajin, kemudian ada orang yang malah mencari. Orang membeli yang busuknya itu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi tidak ada catatan data bahwa orang yang rajin bayar zakat miskin. Tidak ada. Karena itu 2,5%. 2,5%. Kalau pajak 10%, zakat 2,5%. Hanya 2,5%. Jauh kan? Jauh sekali. Oke, terima kasih. Siap. Masih Akbar. Abah Warkop siap selalu dengan Bapak. Siap. Dalam rangka kita bagaimana membangun Baitul Mal Hidayatullah. Gorontalo ini menjadi salah satu lembaga umat, khususnya di bidang yang tadi betul. Infak, zakat, dan sedekah dan wakaf. Oke, terima kasih Pak. Siap. Alhamdulillah, insya Allah Abah Warkop channel YouTube-nya semakin maju dan berkembang dan bermanfaat untuk umat. Amin. Insya Allah. Oke, terima kasih Bang. Oke, sahabat Abah Warkop, demikianlah dialog singkat saya dengan Bang Akbar, salah seorang pengurus Baitul Mal Hidayatullah Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.